Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Cahyani Hamzah dengan NIM 220211500009 dari Prodi Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku Vitruvius The 10 Book of Architecture, buku ketiga yang ditulis oleh Marcus Vitruvius Polomorgan. Pada bagian yang pertama, saya akan membahas tentang pondasi dan substruktur dari kuil. Yang pertama, saat membangun kuil, pondasi harus digali dari tanah yang padat dan kemudian diletakkan dalam tanah yang kokoh sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Dan semua substruktur harus diletakkan sekokoh mungkin, kemudian dinding diletakkan di bawah kolom lebih tebal setengah dari kolom yang biasanya, sehingga bagian bawah akan lebih kuat. Kemudian oleh karena itu disebut dengan stereo beds karena berfungsi untuk menahan beban dan proyeksi dari dasar yang tidak boleh melewati fondasi yang kokoh ini. Kemudian celah antara dinding juga harus dilengkungkan atau diisi dengan tanah dan kemudian dipadatkan untuk menjaga dinding tetap berpisah. Kemudian yang kedua, jika kuil dibangun di atas tanah yang lunak, maka harus digali dan ditumpuk dengan arang, kayu, atau kayu ok, begitu juga dengan celahnya. Kemudian pondasi diletakkan di atas permukaan yang paling kokoh. Kemudian akan dipasangkan dengan stylo beds. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan kolom di atas stylo beds. Kemudian yang keempat adalah meletakkan tangga yang berada di depan dan dalam jumlah yang ganjil, agar jika diawali dengan kaki kanan maka berakhir pada kaki kanan juga. Kemudian tinggi dari tangga tidak lebih dari 10 atau kurang dari 9 inci. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang bagian yang kedua, yaitu proporsi dari dasar, bagian kepala atau kapital, dan entablature pada kolom ionik. Yang pertama adalah alas kolomnya. Alas kolom dipasang pada tempatnya dan dibangun harus dalam proporsi yang sedemikian rupa sehingga tiangnya, termasuk alas tiang, mungkin setengah dari ketebalan kolom, dan proyeksinya harus sama. Jadi dalam keduanya panjang dan lebarnya akan menjadi 1,5 ketebalan kolom. Kemudian selanjutnya, saat membangun dasar ionik, proporsi harus ditentukan agar lebarnya sama dengan tebal kolom, kemudian ditambah 3/8 tebalnya tinggi dari dasar loteng, dan sama dengan alasnya, sisanya sepertiga dari ketebalan kolom, dan dibagi menjadi 7 bagian. 3 dari bagian ini adalah torus atas, dan 4 bagian lainnya harus dibagi rata. 1 bagian adalah trochilus atas dengan astragal dan overhang, dan bagian lain untuk trochilus bawah. Bagian yang lebih rendah, seperti yang dilihat pada gambar, akan menjadi lebih menonjol ke tepi alas. Bagian astragal harus memiliki perbandingan 1/8 dari trochilus. Kemudian yang selanjutnya adalah jika bagian dasar telah selesai, maka selanjutnya adalah melakukan pemasangan tiang. Tiang tengah serambi depan dan belakang harus tegak lurus dengan tengahnya. Kemudian, tiang sudut dan tiang yang memanjang dari tiang sepanjang sisi kanan dan sisi kiri kuil harus ditata dengan proporsional atau harus ditata dengan baik agar sehingga sisi dalamnya yang menghadap ke dinding sel bisa tegak lurus. Kemudian selanjutnya adalah saat pemasangan atau saat melakukan pemasangan tiang harus dilakukan dengan proporsional, sehingga panjang dan lebar sempoa
setara dengan ketebalan poros pada bagian bawah. Kemudian, buat garis mulai dari titik pada jarak 1/2 bagian arah dalam dari garis yang sebelumnya dan berakhir pada bagian tepi sempoa. Kemudian, kita bisa lihat dari gambar, ini merupakan bagian kapital dari order ionik yang harus memiliki ketinggian dari 9,5 bagian, yang dimana 3 bagiannya berada di bawah astragal dan di atas tiang. Kemudian, jika tinggi kolom tidak lebih dari 15 kaki, maka biarkan tinggi architrave sama dengan setengah dari ketebalan kolom bagian bawah. Jika memiliki tinggi dari 15-20 kaki ketinggiannya, maka kolom diukur menjadi 13 bagian dan salah satunya menjadi ketinggian architrave. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dari buku Vitruvius, The 10 Books of Architecture, buku ketiga yang ditulis oleh Marcus Vitruvius Polomorgan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.